Dalam ayat yang lalu diperbahaskan tentang bagaimana orang-orang beriman dilarang untuk meletakkan kasih sayang dan sanjungan kepada orang-orang yang kafir. Ini menyangkut kepada hati dan perasaan, yang mana hati dan perasaan yang juga bahagian daripada perbuatan yang dipantau dan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diganjar atau dihukum adalah perbuatan hati yang bersifat perasaan. Oleh karena perbuatan hati berupa perasaan itu ada nilai timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini baginda Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman kamu kecuali mengasihi saudaranya seperti ia mengasihi kepada dirinya sendiri. Urusan kasih sayang adalah perbuatan hati, maka dalam hal ini dijadikan oleh Nabi bahagian daripada kesempurnaan iman meletakkan kasih sayang kepada saudaranya yang beriman, yakni suka kepada orang beriman perkara baik yang dirinya suka perkara baik itu didapat olehnya. Ini baru perasaan, baru rasa cinta dan suka. Demikian, bila mana seseorang meletakkan rasa suka, sayang, sanjung kepada orang-orang yang tidak beriman, maka ini juga bahagian daripada perbuatan hati yang juga dikira oleh Allah sebagai satu perbuatan dosa. Oleh sebab itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyanjung kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka dalam hal ini ayat menceritakan tentang dan tidak kamu akan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan menjumpai satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang suka, cinta kepada orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yakni kepada orang yang kafir yang memerangi kepada Allah dan juga Rasulnya. Tadi Nabi meletakkan kasih sayang itu patut kepada orang-orang beriman. Dalam ayat ini Allah melarang meletakkan kasih sayang kepada orang yang tidak beriman. Kedua-duanya adalah amalan hati, yaitu perasaan yang dikira dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menceritakan tentang orang beriman itu yang tidak meletakkan kasih sayang dan sanjungan kepada orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah berfirman, ulaika kataballahu fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang dicatat di dalam hatinya iman. Siapa mereka yang dicatat dalam hatinya iman? Yang tidak punya rasa sayang dan sanjung kepada orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Adakah makna dengan tidak menyayangi, tidak menyanjungi, tidak memberikan support kepada orang-orang kafir, khususnya yang memerangi Allah dan Rasulnya, bermakna kita putus hubungan dengan mereka? Bermakna kita benci kepada mereka? Adakah bermakna kita bermusuhan dengan mereka? Dalam kelas yang lalu saya perbahaskan, orang yang tidak beriman punya hak kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Hak mereka adalah kita mendoakan supaya mendapatkan hidayah. Hak mereka adalah kita menyampaikan dakwah kepada mereka. Itu hak mereka. Hal ini yang disampaikan oleh Nabi SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku yang tidak beriman tuh. Beri hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu. Dalam hal ini Nabi mendoakan kepada orang yang tidak beriman. Doa yang dipohon oleh Nabi supaya mereka mendapatkan hidayah. Yang kedua, hak mereka itu adalah disampaikan dakwah. Nabi ketika diberi rashwah atau ditawarkan satu harta yang banyak untuk berhenti berdakwah, Nabi bersabda, kalau mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, aku tak akan berhenti sehingga aku menyampaikan dakwah ini dan Allah zahirkan ini agama, atau aku mati memperjuangkan agama. Nabi mempunyai amanah menyampaikan kepada orang yang tidak beriman. Maka dengan semangat itu Nabi menyampaikan kepada sesiapa sahaja. Di kota Mekah bertahun-tahun Nabi menyampaikan, sampai 10 tahun Nabi tidak give up menyampaikan walaupun selalu mendapatkan tantangan. Ketika tidak mendapatkan ruang di kota Mekah selama 10 tahun berdakwah, maka Nabi berhijrah ke negeri Taif. Untuk apa Nabi pergi ke negeri Taif? Untuk menyampaikan.
ketika Nabi kembali daripada Taif dan semakin tekanan itu dihadapi oleh Nabi, maka pada akhirnya Nabi merancang untuk berhijrah ke kota Madinah. Intinya Nabi nak menyampaikan, kalau agama ini hanya untuk kita sahaja, untuk orang-orang beriman sahaja, kenapa Nabi susah payah sampai bertahun-tahun sampai berhijrah ke sana, suruh kaum muslimin pergi ke hijrah ke Habasyah sampai 2 kali. Untuk apa itu semua kalau bukan semata-mata ingin menyampaikan agama yang dibawa oleh Nabi yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Idzan dalam hal ini berbicara tentang masalah tidak memberikan sanjungan kepada orang kafir bukan bermakna bermusuhan dengan orang kafir, tapi mereka mempunyai hak kepada kita.